Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita bertemu lagi dan insya Allah malam hari ini kita akan bahas tentang orang-orang yang terhalang menerima warisan, sahabat. Jadi ternyata ada juga orang yang tak boleh menerima warisan. Meskipun hartanya ada dari orang yang meninggal, dan meskipun juga tidak ada ahli warisnya. Nah, lalu pertanyaannya, siapakah mereka yang tak bisa menerima warisan? Nah, jadi pertama adalah orang yang membunuh. Jadi si pembunuh maka tidak bisa menerima warisan orang yang dibunuh. Nah, kan sering kita lihat di televisi, sahabat, atau di media sosial, orang cucu membunuh kakeknya, motivasinya untuk mendapatkan warisan. Anak membunuh orang tuanya, motivasinya untuk mendapatkan warisan. Itu tak bisa. Jadi hukum Islam itu hebat. Dia melarang orang yang membunuh untuk menerima warisan. Maka itu menggugurkan hak warisnya. Meskipun dia satu-satunya ahli waris, si pembunuh tetap tak bisa menerima. Jadi warisannya, kalau dia tak punya ahli waris yang lain selain si pembunuh, maka diberikan ke Baitul Mal. Kalau di wilayah kita bisa diberikan ke Badan Amil Zakat dan sejenisnya. Karena itu jelas disebutkan dalam hadis bahwa laisa lil qatili minal mirasi syai'un. Tidak ada bagi pembunuh dalam harta warisan sedikit pun atau sesuatu apapun. Pertama, jadi jangan bunuh, sahabat. Terus yang kedua adalah berbeda agama. Nah, jadi meskipun kaya, banyak harta, tapi yang bakal menerima berbeda agamanya, maka tak bisa. Meskipun dia ahli waris sesungguhnya. Nah, jadi orang yang berlainan agama, misalkan yang meninggal itu, mohon maaf, beda agama, non-muslim. Anaknya muslim, maka anaknya tak bisa dapat. Demikian juga sebaliknya, yang meninggal orang muslim, tapi anaknya non-muslim, maka anaknya tak dapat. Meskipun dia satu-satunya ahli waris, maka dia tak bisa menerima warisan, maka bisa beralih ke ahli waris yang lain kalau ada. Nah, itu juga dipertegas oleh hadis, sahabat. La yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima. Tidak bisa menerima warisan orang muslim atas hartanya orang non-muslim, dan tidak bisa menerima warisan orang non-muslim terhadap hartanya orang muslim. Nah, kemudian sahabat yang ketiga adalah perbudakan. Jadi budak, orang yang menjadi budak itu tak bisa menerima warisan dari keluarganya. Kenapa? Karena dia dianggap tidak memiliki status apapun atas diri pribadinya. Nah, hal itu dipertegas oleh ayat Al-Quran malah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraballahu masalan 'abdan mamluka la yaqdiru 'ala syai'. Jadi Allah membuat perumpamaan seperti orang yang budak yang tidak memiliki sesuatu hak apapun juga. Nah, sesungguhnya sahabat, Islam itu melarang atau menghapus perbudakan. Karena sesungguhnya perbudakan itu dianggap kurang memanusiakan manusia atau bahkan tidak memanusiakan manusia. Nah, ayat tadi berkaitan dengan bahwa budak itu kalau tetap dipertahankan, maka dia dianggap tidak memiliki apa-apa. Bahkan termasuk sampai kepada masalah ahli waris. Nah, jadi tapi kalau tuannya bisa menerima warisan dari budak, tapi budaknya tak bisa menerima warisan dari siapapun, sahabat. Karena dia milik tuannya. Nah, jadi tiga hal itu. Ada yang keempat, tapi ini berbeda pendapat. Orang tak bisa menerima warisan karena beda negara. Nah, cuman ini masih beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa beda negara yang dimaksud adalah beda negara sekaligus beda agama, sahabat.
Nah, jadi tak bisa dijadikan bahan untuk sesuatu yang dianggap menggugurkan hak waris. Ya, inti utamanya adalah tiga tadi. Satu adalah pembunuh, yang kedua adalah beda agama, dan yang ketiga adalah budak. Nah, demikian sahabat apa yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, dan semoga kita semua selalu sehat, panjang umur, penuh semangat dan penuh barakah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.